Walaupun di sebagian film dikisahkan terjadi di Laos, namun sebenarnya film ini mengambil latar Namun sebenarnya film ini mengambil latar belakang di Yogyakarta dan juga Batam, dan masih dalam timeline yang sama dengan kejadian di film pertamanya, namun dengan sudut pandang dari karakter yang berbeda. Dan buat yang belum nonton film pertamanya, link ada di deskripsi. Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita bernama Rose yang sedang dalam keadaan sekarat dan dilarikan ke sebuah ruangan medis. Adegan kemudian berpindah kepada seorang detektif bernama Mark yang sedang mendatangi sebuah departemen kepolisian. Dia kemudian disambut oleh temannya yang adalah kepala polisi bernama Garcia. Garcia kemudian membawa Mark ke sebuah ruangan di mana anak Mark yang bernama Trent sedang diamankan karena sebelumnya telah melakukan penyerangan kepada seseorang. Singkatnya, Garcia memperbolehkan Mark untuk membawa Trent pulang. Kekuatan orang dalam. Saat akan pergi, ternyata mobil mereka mengalami kerusakan. Mark dan Trent pun akhirnya memutuskan untuk pulang menggunakan kereta. Trent sempat memberi uang kepada seorang tunawisma bernama Sergei sebelum akhirnya memasuki stasiun bawah tanah. Di dalam kereta ini, Mark yang sedang memegang cincin pernikahannya kemudian mencoba menasihati Trent. Dan setelah percakapan itu, mereka kemudian mencoba untuk beristirahat. Namun tiba-tiba kereta mereka mendapati guncangan yang hebat, yang seketika itu membuat kereta yang mereka tumpangi langsung berhenti. Di tengah kebingungan ini, Mark kemudian mendekati seorang petugas kereta bernama Audrey, yang sedang berusaha untuk memanggil bantuan melalui radio. Namun sayangnya radio itu tidak bisa berfungsi. Dan karena guncangan kembali terjadi, Audrey kemudian meninggalkan radio itu untuk menenangkan para penumpang yang sedang dalam kepanikan. Bersamaan dengan itu, sebuah saluran masuk ke radio kereta, dan ketika Audrey menjawabnya, suara itu hanya mengatakan jangan tatap cahaya itu secara berulang-ulang. Di tengah ketidaktahuan apa yang terjadi, mereka kembali mendapatkan guncangan. Mark dan Audrey pun memutuskan untuk membawa keluar para penumpang, lalu pergi menyusuri terowongan. Di sisi lain, Garcia yang baru keluar dari kamar mandi mendadak mendapati kantornya menjadi kosong dan berantakan. Dia kemudian bertemu dengan petugas Jones yang juga tidak tahu kemana perginya semua orang. Garcia kemudian mengambil senjata lalu pergi keluar bersama Jones. Sementara itu, rombongan Mark akhirnya sampai di salah satu stasiun. Ketika sedang menuju ke pintu keluar, Trent melihat cahaya biru dari arah lain. Dia kemudian berbalik arah dan berniat untuk melihatnya. Diikuti juga oleh seorang wanita yang bernama Vilma, serta Mark dan juga Audrey. Saat tiba di sebuah pintu keluar tempat munculnya cahaya itu, Trent kemudian menghentikan langkahnya. Namun Vilma yang ada di belakangnya justru terus berjalan. Trent sempat mencoba menghentikan Vilma, namun sayangnya Vilma lebih dulu menatap cahaya biru. Lantas dia pun mulai terhipnotis dan berjalan mendekati cahaya. Trent yang terus berusaha untuk menghentikannya tanpa sengaja ikut menatap cahaya itu, yang pada akhirnya mereka berdua pun terhipnotis. Mark yang mengingat pesan dari radio sebelumnya untuk tidak menatap cahaya itu, kemudian berusaha untuk menghentikan Trent. Di situ terlihat juga telah banyak sekali orang-orang yang berjalan mendekati cahaya. Dan tidak lama kemudian, kapal alien itu pun menarik orang-orang yang ada di bawahnya. Beruntung Mark sempat meraih Trent, lalu berusaha untuk terus menahannya. Hingga pada akhirnya kejadian itu berhenti dan Trent pun berhasil diselamatkan. Mark bersama Audrey kemudian membawa Trent untuk kembali masuk ke dalam stasiun. Namun dari arah yang berbeda datang dua orang lain yang sedang lari ketakutan, yang menandakan bahwa pintu keluar lain juga berbahaya. Mereka pun akhirnya kembali turun ke lorong kereta bawah tanah. Dan seperti pada film sebelumnya, Trent perlahan mulai sadar serta tanda di sekitar matanya juga perlahan menghilang. Mereka kemudian memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan itu. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Garcia bersama dengan Jones dan juga Sergei. Garcia kemudian menceritakan apa yang terjadi di kota sebelumnya. Hingga mereka pun mulai berdebat antara terus menyusuri terowongan atau hanya berdiam di tempat. Audrey kemudian mengatakan bahwa terowongan kereta ini telah diperpanjang hingga ke barat, dan jalur itu patut untuk mereka coba.
Mereka pun akhirnya setuju lalu bersama-sama bergerak menyusuri terowongan itu. Hingga sampai di suatu ruangan, mereka akhirnya berhenti. Mark kemudian mencoba untuk melihat situasi di permukaan. Dia mendapati pesawat militer yang sedang menyerang kapal alien dengan senjata nuklir. Dan kejadian ini adalah kejadian yang sama seperti yang dilihat oleh Jared di film pertamanya. Segera Mark turun dan memperingatkan semua orang untuk segera berlindung. Dan terjadilah efek dari ledakan nuklir itu mengakibatkan terowongan menjadi runtuh dan menyebabkan 2 orang penumpang lainnya meninggal karena tertimpa reruntuhan. Sedangkan Mark, Audrey, Garcia, Trent dan juga Jones yang selamat harus menghadapi kenyataan bahwa jalur terowongan di depan mereka telah tertutup dan hanya menyisakan satu jalan keluar, yaitu ke permukaan. Saat sedang mengamati situasi, tiba-tiba alien muncul dan langsung menyerang Garcia. Mark yang sedang mencoba menyelamatkan Garcia dihadapkan dengan Trent yang lagi-lagi tidak sengaja menatap cahaya dan mulai berjalan mendekati alien itu. Mark pun bergegas untuk menyelamatkan Trent yang pada akhirnya Mark kemudian mengeluarkan Garcia dari tubuh alien itu. Namun sayangnya Garcia telah menderita sejumlah luka di tubuhnya. Dan tiba-tiba tentakel alien itu menyerang Jones dan langsung mengambil otaknya untuk menggantikan otak sebelumnya yang telah mati. Mereka kemudian bergegas untuk naik ke permukaan. Mark yang tertangkap tentakel alien sempat mendapatkan suar dari Audrey. Lantas dia menggunakan suar itu untuk melepaskan diri. Sambil berusaha untuk naik ke permukaan, Mark memasukkan suar itu ke dalam tangki mobil, yang akhirnya membuat mobil itu meledak bersama dengan aliennya. Ketika berhasil naik ke permukaan, mereka mendapati kapal alien yang jatuh itu mulai memperbaiki diri. Mereka pun bergegas untuk terus bergerak menuju ke dermaga. Pergerakan mereka ternyata terlihat oleh robot alien yang langsung mengejar mereka. Garcia yang merasa tidak mampu lagi berlari, kemudian berniat menghadang robot itu untuk mengulur waktu serta memberikan kesempatan pada yang lainnya untuk segera kabur. Kembali ke Mark dan rombongan yang pada akhirnya sampai di dermaga. Mereka kemudian menghubungi militer terdekat untuk meminta bantuan evakuasi. Beruntungnya saluran Mark diterima oleh Angkatan Udara dan terlihat 3 helikopter yang sedang datang mendekati posisi mereka. Namun secara mengejutkan, robot alien dengan bentuk yang lain mendatangi mereka. Robot alien itu kemudian mengeluarkan tembakan laser yang secara sekaligus menjatuhkan ketiga helikopter itu, yang pada akhirnya satu persatu dari mereka tertangkap dan dibawa masuk ke dalam kapal induk alien. Dan berikutnya kita diperlihatkan bahwa yang mengendalikan robot alien ini ternyata adalah ratu aliennya, raja alien, ratu alien. Bodoh lah, nggak ada kelaminnya anjir. Setelah keluar dari robotnya, raja alien itu memasuki ruang kontrol dan terlihat dia menargetkan lokasi baru dan kapal alien itu pun mulai bergerak. Sedangkan Mark yang akhirnya tersadar kemudian berusaha mencari Trent dari tumpukan tubuh-tubuh manusia itu. Di sini Mark juga menyaksikan bagaimana tentakel itu mengambil otak manusia lalu membuang tubuhnya ke sebuah lubang begitu saja. Mark yang sedang berusaha untuk menghindari tentakel alien itu akhirnya menemukan Trent dan juga Audrey. Namun sayangnya Trent harus tertangkap. Di sisi lain, ternyata si raja alien mengetahui keributan yang terjadi di dalam kapalnya. Dia kemudian mengubah sistemnya lalu memindahkan orang-orang itu ke tempat yang lain. Sementara itu, Mark yang sedang berusaha untuk menyelamatkan Trent tiba-tiba diserang oleh salah satu tentakel alien itu, yang pada akhirnya Mark berhasil lolos namun terjatuh ke sebuah lubang pembuangan. Beruntung Mark tidak terjatuh karena kakinya tertancap badan kapal. Mark juga menyaksikan kapal alien itu mengeluarkan cahaya biru lalu menurunkan beberapa tentara aliennya di suatu wilayah. Setelah bebas, Mark kemudian memanjat lubang pembuangan itu hingga sampai di suatu ruangan tempat di mana tentakel itu memasang otak manusia pada tubuh-tubuh alien yang lain. Dia juga menemukan beberapa mayat wanita yang terlihat seperti mendapatkan pembedahan pada bagian perutnya. Tanpa disadari, ternyata pergerakan Mark diawasi oleh alien berwarna merah
Yang jika sudah menonton film pertamanya, kalian sudah pasti bisa menebak bahwa alien itu adalah Jared. Mark kemudian sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan semacam telur. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, ternyata telur-telur itu berisikan janin-janin manusia. Dia kemudian dikejutkan dengan datangnya alien yang langsung menyerangnya. Namun beruntungnya Jared muncul dan dengan mudahnya bisa mengalahkan alien itu. Mark yang menyadari bahwa Jared adalah alien yang berbeda, kemudian bergegas untuk mengikutinya. Adegan kemudian berpindah ke tempat Trent, Audrey, dan juga Sergei yang sedang diikat dalam keadaan terbalik di suatu ruangan. Mereka yang akhirnya sadar kemudian mencari cara untuk melepaskan diri. Di situ, Audrey kemudian mengatakan bahwa dia memiliki suar di sakunya. Dan segeralah tangan Trent pun meraba saku Audrey, tapi sempat salah sasaran sih. Yang pada akhirnya Trent berhasil mendapatkan suar itu. Kembali pada Mark yang akhirnya harus terjatuh karena luka di kakinya. Dia kemudian berkata pada Jared bahwa dia sedang mencari putranya yang masih hidup tapi berada di suatu ruangan. Jared yang mendengar hal itu pun kemudian membantu Mark untuk menutup lukanya. Jared kemudian membawa Mark ke tempat Elaine berada. Elaine yang melihat kehadiran Mark segera meminta bantuan karena merasa sebentar lagi akan melahirkan. Yang pada kenyataannya, dia seharusnya melahirkan 6 bulan lagi. Namun saat ini kondisi kandungannya seolah-olah sudah mencapai 9 bulan. Singkatnya, Mark pun mau membantu Elaine untuk melahirkan. Yang pada akhirnya bayi itu terlahir, namun Elaine tidak terselamatkan. Dengan menggendong bayi perempuan itu, Mark kemudian membuat kesepakatan dengan Jared. Jika Jared mau membantunya untuk menemukan keberadaan Trent, maka Mark akan berusaha membawa anaknya keluar dari kapal serta menjaganya dengan seluruh nyawanya. Jared pun segera menyetujui kesepakatan itu. Singkatnya, mereka akhirnya sampai di ruangan kontrol kapal alien. Di sisi lain, ternyata si Raja Alien mengetahui bahwa Elaine baru saja melahirkan. Dia kemudian bergerak untuk mencari bayi Elaine. Kembali pada Jared yang menunjukkan pada Mark bagaimana cara untuk mendapatkan senjata. Setelah memasukkan tangannya ke dalam sebuah lubang, Mark pun mendapatkan sebuah senjata alien. Dengan memanfaatkan ruang kendali, Jared kemudian mengambil alih kemudi lalu menggerakkan kapal itu untuk pergi, meninggalkan pasukan alien yang ada di bawahnya. Jared juga memanfaatkan ruangan itu untuk mencari keberadaan Trent, yang pada akhirnya mereka berhasil menemukannya di sebuah ruangan. Bersamaan dengan itu datanglah si Raja Alien yang berniat untuk mengambil bayi yang ada di tangan Mark. Jared pun bergegas membukakan jalan untuk Mark menuju ke ruangan di mana Trent saat ini berada. Setelah Mark pergi, Jared kemudian menghadapi si Raja Alien itu. Mark akhirnya sampai di sebuah ruangan di mana Trent bersama dengan Audrey yang ternyata telah berhasil membebaskan diri dan sedang berusaha untuk membantu Sergei. Melihat hal itu, Mark kemudian menyembunyikan bayi Jared lalu berniat untuk membantu mereka. Namun tiba-tiba muncullah tentakel alien yang langsung menangkap beberapa orang lainnya. Trent dan Audrey pun bergegas untuk menyelamatkan Sergei yang pada akhirnya dengan dibantu oleh Mark mereka berhasil membebaskannya. Namun sayangnya Trent justru tertangkap oleh tentakel alien itu dan dengan cepat merobek otaknya.